Jadi asal muasalnya di sini adalah masih berupa laut, karena pantainya saat itu waktu tahun itu masih di daerah Peterongan. Dengan kejadian alam yang beberapa waktu ke depan itu terjadinya sedimentasi dari aliran sungai, sehingga terbentuklah sebuah daerah yang berupa hamparan daratan. Dari situ datang beberapa orang yang di sini dengan membawa keluarganya, melihat daerah ini berupa hamparan, sehingga mereka berpikir ini bisa untuk dibuat menjadi mata pencarian. Beliau-beliau itu membuat sebuah tambak, yang mana harapan beliau-beliau itu dengan tambak tersebut bisa untuk menghidupi keluarga yang mereka bawa atau yang beliau bawa ke sini. Waktu itu memang pengerjaannya secara manual, tidak seperti sekarang ada bermacam-macam alat yang modern kayak eskavator atau bego, tapi dulu itu dikerjakan dengan manual, dengan tenaga, dengan alat yang berupa cangkul. Sehingga setelah terbentuknya beberapa tambak dengan beberapa kepala keluarga, disitulah mereka akhirnya berkumpul, berkerumun, mungkin dengan usaha dan istikharah, sehingga muncullah nama Tambak Rejo, dengan harapan dibuatnya tambak-tambak tersebut bisa menghidupi keluarganya, sehingga harapannya dengan penghasilan tambak bisa membuat rejo kehidupan keluarganya. Dengan berkembangnya waktu, sehingga banyak sekali warga atau orang yang datang, walaupun waktu itu orang-orang yang datang itu berupa atau bermata pencarian nelayan. Notabene kebanyakan adalah dari daerah Demak dan Jepara. Melihat banyak wilayah yang kosong, lahan yang masih luas, sehingga kaum-kaum pendatang ini meminta izin atau mohon untuk bisa bertempat tinggal dan berdampingan dengan beliau-beliau yang asli ataupun yang babat alas bahasanya tadi, untuk bisa hidup bersama-sama di wilayah Tambak Rejo ini. Waktu itu kan masih dalam era penjajahan Jepang. Itu di suatu tempat di daerah Terboyo. Itu di situ adalah dulu waktu zaman itu dijadikan tempat pembantaian pejuang-pejuang atau rakyat Indonesia oleh tentara Jepang. Cara membuang mayatnya bukan diangkut dengan mobil, tapi dibuat kayak sebuah talang besar. Talang itu kayak yang talang air, cuma itu lebih besar. Jadi untuk membuang mayat-mayat pejuang-pejuang atau rakyat Indonesia yang saat itu menentang dengan kedatangan Jepang di khususnya di daerah Semarang. Kenapa disebut Tambak Lorok? Kebetulan di sini dulu memang sudah terbentuk sebuah kawasan tambak. Nah, itu akhirnya mayat-mayat itu diloroke itu bahasanya kayak diluncurkan dari orang tadi. Nah, bahasanya diloroke sehingga jatuh di wilayah Tambak Rejo maupun Tambak Mulyo.
Kita itu menjaga budaya salah masuk lewat kamu. Jadi. Lola, kita lo. Tipis-tipis bang. Oh cepat ke mau. Oh iya. Halo Jikin mau lu semangat. Semangat juga. Kakak makasih kayak. Yuk. Ngaji toh yuk. Ngaji toh yuk. Nah, di sini saya mengajar di Paus Roja yang ada di Tambalorok ini. Kebetulan di sini itu kami mewakili dari ibu-ibu PKK membantu remaja RW 15. Ini kan acara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Itu ada senam, yang pertama itu ada senam, kemudian jalan sehat mengitari seluruh kawasan RW 15, terus kemudian pentas kreativitas itu per RT menampilkan kreativitas, bisa nari, boleh nyanyi, terus boleh baca puisi, tapi kebetulan tadi banyak yang nari. Kemudian ada pembagian door prize, terus sama penampilan hiburan dari ibu-ibu PKK. Kalau untuk RW sendiri, untuk remaja sendiri, ini kan RW 15 acaranya. Jadi ini semua remaja dari RT 1 sampai RT 9. RW 15 itu kawasannya RT 1 sampai RT 9. Jadi semua remaja ikut andil berperan semua di sini karena ini kan acara perdana. Jadi mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Kebetulan ini tuh acara perdana dari remaja RW 15. Jadi kita saling komunikasi itu lewat WA untuk menjaga kekompakan gitu lewat WA. Untuk kebetulan di sini tuh anaknya memang rame-rame. Jadi diajak kompak itu sangat mudah. Harmoni, artinya pelabuhan Tanjung Mas yang merupakan pelabuhan samudera internasional dan di sebelahnya ini adalah daerah yang seram. Tentu ini kita menginginkan bahwa daerah itu dalam posisi yang baik, artinya bisa dipandang sesuai dengan posisi pelabuhan Tanjung Mas. Kita ketahui bersama dengan ada degradasi lingkungan di kawasan Tambalorok, di mana lahan subsiden kawasan itu mengakibatkan daerah itu adalah kumuh, kemudian rob melanda, kemudian banjir. Maka tekad pemerintah kota adalah bagaimana mengangkat harkat
lingkungan di kawasan Tambah Lorok menjadi kawasan yang sehat, kawasan yang layak bagi warganya. Oleh karenanya, pemerintah bertekad untuk mewujudkan Kampung Bahari Tambah Lorok ini menjadi kampung yang ideal, yang berbasis pada ekonomi lokal yang maju, asri, dan sejahtera. Dengan melihat potensi yang ada, yaitu sumber daya lokal, kemudian berkaitan dengan penanganan daerah kumuh, dan sumber daya lokal ini adalah masalah kebaharian, masalah kemaritiman, maka potensi ini yang diangkat oleh pemerintah kota untuk bisa warga tetap hidup sesuai dengan keahliannya. Pemerintah prinsipnya tidak akan menggusur. Prinsipnya pemerintah adalah menata di kawasan itu. Kawasan itu menjadi kawasan yang layak huni, kawasan yang bisa meningkatkan harkat hidup ekonomi di kawasan itu bagi masyarakatnya. Jadi kita akan menyediakan rusun sesuai dengan jumlah warga yang terkena dampak di situ. Kita ingin menata kawasan itu karena kita ada normalisasi banjir kanal timur, sehingga mau tidak mau kawasan yang berada di muara banjir kanal timur ini jangan sampai terlanda rop maupun terlanda banjir. Daerah jelek menjadi daerah baik. Nah, dampak negatifnya tentu yang masyarakat ini biasa berpola hidup yang selam, biasa berpola hidup yang sembarangan gitu, dengan budaya yang mereka sesuai dengan kondisi pada saat itu. Tentu ini akan ada perubahan. Dan ini menjadi tantangan pemerintah kota untuk membimbing mereka. Semua kan pemerintah itu memberikan yang terbaik ya. Ini Kampung Bahari itu kan untuk menunjang nama dari Tambak Lorok, karena dari dulu nama Tambak Lorok itu orang mendengar itu sudah takut. Dari saya sekolah SMP dulu, kalau yuk main ke rumahku, itu pasti takut karena kalau daerah pesisir itu kan terkenal dengan kejahatan, terkenal dengan anak-anak yang nakal gitu. Jadi pada takut. Kalau ada Kampung Bahari gini, siapa tahu mengharumkan nama kita. Jadi orang kenal Tambak Lorok itu bukan yang jeleknya, tapi yang bagusnya, yaitu dari tempat kita yang sekarang mau dibenahi itu. Harapannya semoga remaja kita itu produktif. Nanti kalau ada Kampung Bahari, semoga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, terus bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, karena dari pemuda semua kegiatan itu bisa berhasil.